Jadi di antara program-program kita yang akan kita lakukan di 2024 itu diantaranya adalah programnya Om Koko, Om Tio nih sama teman-teman. Om, boleh cerita nggak sebenarnya program Merawat Indonesia itu misinya apa aja sih? Ya, kita pengen mengurai kegelisahan masyarakat aja. Kan kadang masyarakat juga tidak punya jembatan terhadap pemerintah, terhadap orang-orang yang expert di bidangnya, misalnya pengolahan pertanian, krisis di tempatnya, Air air, kita kasih solusi gitu. Kita kasih solusi. Terus pengolahan hasil pertanian itu seperti apa, pengembangan destinasi wisata, ada potensi-potensi wisata seperti itu. Nah, kebetulan kan kita hobi belusukan nih jalan-jalan, jadi bareng-bareng lah kita di sana. Keren ya. Ini udah mulai apa aja yang udah dikontribusikan ke masyarakat dari teman-teman? Paling air, terus pendampingan pariwisata alam terutama ya, wisata alam, pengembangan destinasi. Jadi kalau investasi, kalau masyarakat di daerah-daerah atau di pedesaan kan berat buat mereka. Jadi apa yang ada di situ kita kembangkan, kita olah, kita package, kita packing untuk menjadi destinasi wisata yang menarik dan dikunjungi. Mantap teman-teman. Ini saya lagi ngebuntut Om Koko sama Om Tio. Kebetulan ada Mbak Lydia Apriliasari juga gabung. Ini saya penasaran dengan kegiatan teman-teman untuk ngebangun ekonomi kreatif ya Om, bisa dibilang seperti itu di setiap daerah di Indonesia dengan sukarela. Luar biasa banget. Ini mulai dari dibangunnya shelter-shelter darurat di gunung-gunung. Ini udah mulai berjalan, bekerja sama dengan beberapa sponsor yang juga peduli. Ini ada shelter pendakian di Desa Kledung, Kabupaten Temanggung ya ini. Dan ini salah satu dari banyaknya shelter yang akan dibangun nanti ya Om. Ya, demi pendakian itu terutama kan satu safety lingkungan, pengunjungnya juga. Jadi bagaimana kondisi emergensi nanti kita bisa mengcover itu dan bisa komunikasi langsung sama mereka. Wah, subhanallah nih, semoga lancar. Insyaallah. Semoga lancar dan semoga bisa memberikan banyak manfaat yang positif untuk masyarakat Indonesia. Om. Makasih ya Om Koko. Saya mau tanya dong Om, itu kalau untuk shelter darurat, shelter emergency yang Om bangun di gunung-gunung, itu mulai digalakan dari tahun berapa? Itu pas menjelang COVID itu ada di Gunung Prau pertama, kemudian kita ke Rinjani, Tambora, Gunung Gede, Gunung Cermai, Sidoro Sumbing. Kemudian ini Merpati. Saya dengar udah banyak manfaat yang diberikan oleh shelter emergency. Ketika belum ada shelter emergency, kayak teman-teman yang pendaki yang hipotermia apa segala macam itu, mereka kesulitan untuk mendapatkan pertolongan. Dengan adanya itu sangat menolong katanya Om ya? Iya, karena biasanya ketika ada emergency pasti rangernya naik. Nah itu udah butuh waktu berapa jam. Nah ini mempersingkat waktu. Nah itu untuk komunikasi ada juga alat komunikasi di dalamnya Om? Ada, di atas itu ada radio ring, kemudian ada CCTV yang bisa komunikasi dua arah, jadi bisa dipandu dari bawah juga apabila terjadi emergency. Di Rinjani sudah ada? Sudah ada. Oh, terus kalau misalkan mau menggunakan shelter itu bagaimana caranya? Nanti caranya kontak ke base camp atau ke resort Taman Nasional. Oke. Nah setelah itu nanti akan dipandu. Nah tata caranya seperti apa, kemudian membuka gembok kodenya seperti apa, setelah itu nanti dia akan dipandu bagaimana cara menanganinya. Oh berarti jadi fasilitas pendakian ya? Iya. Oh iya. Pendakian safety. Pendakian safety untuk pendaki sendiri itu luar biasa, fungsinya luar biasa banyak. Nah itu awalnya terbesit ide seperti itu dari mana Om? Ya karena ketika kita naik gunung itu kan, wah kalau terjadi kayak gini kemudian waktunya lama nih lihat kayak gitu kan, kemudian kalau hipotermia nunggu sampai atas udah keburu duluan kayak gitu kan. Udah keburu hipotermia duluan, makanya kenapa gak dibangun ini ya emergency shelter di atas kayak gitu. Nah dengan adanya ide-ide gagasan-gagasan itu ya udah kita tunjukkan dulu kerjasama sama teman-teman ranger yang ada di Gunung Prau. Kebetulan mereka support, ya udah kita. Nah ini yang di Berbabu. Di Berbabu itu berarti berapa hari pengerjaannya itu sampai bisa terbangun selesai gitu? Dari pengalamannya sudah. Jadi kita mempersingkat waktunya dengan cara dirakit di bawah dulu. Dengan bikin lockdown, jadi nanti tinggal masang kayak gitu. Jadi lebih cepat. Pengalaman yang paling cepat sih sehari sama malam. Sehari sama malam. Namun ini kan beda, agak naik dulu ya kan. Tambora juga udah ada ya? Tambora sudah ada juga. Jadi
pendaki jangan khawatir lagi berarti untuk itu. Itu fasilitas yang ada di dalamnya apa aja Om selain alat komunikasi? Macam-macam, selain ada tandu, kemudian tabung oksigen, kemudian ada pemadam kebakaran menggunakan tabung kapar, dan di atas juga ada P3K lengkap kayak gitu, atau peralatan medis lengkap. Nah, angkat kita guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini barang-barang. Kemarin kita naik kereta karena mobil Om Tio ada di sini. Jadi Om Tio udah sempet duluan berangkat ke sini, cuma kemarin pulang dulu ngambil barang ya Om ya. Iya. Dan aku diculik guys. Kita sudah ada di mobil tempurnya Om Tio sekarang. Bismillah, goes to Boyolali. Boyolali kita ya sekarang. Boyolali, kita mau ke Balai makan siang. Makan siang ya, numpang makan. Ini kita mau ke Merbabu Camp. Cuma aksesnya curam teman-teman. Jalannya terjal banget. Jadi kita mau ke atas sana. Ini kita harus pasang tali. Mobil yang belakang nggak kuat naik. Jadi kita bantu pakai mobilnya Om Tio. Wow, Allah Akbar, cakep beneran Om. Jadi di antara program-program kita yang akan kita lakukan di 2024 itu diantaranya adalah programnya Om Koko, Om Tio nih sama teman-teman. Om boleh cerita nggak sebenarnya program Merawat Indonesia itu misinya apa aja sih? Ya, kita pengen mengurai kegelisahan masyarakat aja. Kan kadang masyarakat juga tidak punya jembatan terhadap pemerintah, terhadap orang-orang yang expert di bidangnya, misalnya pengolahan pertanian, krisis di tempatnya, Air apa? air, Kita kasih kayak solusi gitu. Kita kasih solusi. Terus pengolahan hasil pertanian itu seperti apa, pengembangan destinasi wisata, ada potensi-potensi wisata seperti itu. Nah, kebetulan kan kita hobi belusukan di jalan-jalan, jadi bareng-bareng lah kita di sana. Keren ya. Ini udah mulai apa aja yang udah dikontribusikan ke masyarakat dari teman-teman? Paling air, terus pendampingan Pariwisata alam terutama ya, ya? wisata alam, pengembangan destinasi. Jadi kalau investasi, kalau masyarakat di daerah-daerah atau di pedesaan kan berat buat mereka. Jadi apa yang ada di situ kita kembangkan, kita olah, kita package, kita packing untuk menjadi destinasi wisata yang menarik dan dikunjungi. Mantap teman-teman. Ini saya lagi ngebuntut Om Koko sama Om Tio. Kebetulan ada Mbak Lydia Apriliasari juga gabung. Ini saya penasaran dengan kegiatan teman-teman untuk ngebangun ekonomi kreatif ya Om, bisa dibilang seperti itu di setiap daerah di Indonesia dengan sukarela. Luar biasa banget. Ini mulai dari dibangunnya shelter-shelter darurat di gunung-gunung. Ini udah mulai berjalan, bekerja sama dengan beberapa sponsor yang juga peduli. Ini ada shelter pendakian di Desa Kledung, Kabupaten Temanggung ya ini. Dan ini salah satu dari banyaknya shelter yang akan dibangun nanti ya Om. Ya, demi pendakian itu terutama kan satu safety lingkungan, pengunjungnya juga. Jadi bagaimana kondisi emergensi nanti kita bisa mengcover itu dan bisa komunikasi langsung sama mereka. Wah, subhanallah nih, semoga lancar. Insyaallah. Semoga lancar dan semoga bisa memberikan banyak manfaat yang positif untuk masyarakat Indonesia. Om. Makasih ya Om Koko. Saya mau tanya dong Om, itu kalau untuk shelter darurat, shelter emergency yang Om bangun di gunung-gunung, itu mulai digalakan dari tahun berapa? Itu pas menjelang COVID itu ada di Gunung Prau pertama, kemudian kita ke Rinjani, Tambora, Gunung Gede, Gunung Cermai, Sidoro Sumbing.
kemudian ini merpati. Saya dengar udah banyak manfaat yang diberikan oleh shelter emergency. Ya. Ketika belum ada shelter emergency, kayak teman-teman yang pendaki yang hipotermia apa segala macam itu, mereka kesulitan untuk mendapatkan pertolongan. Dengan adanya itu sangat menolong katanya Om ya. Iya, karena biasanya ketika ada emergency pasti rangernya naik. Nah itu udah butuh waktu berapa jam. Nah ini mempersingkat waktu. Nah itu untuk komunikasi ada juga alat komunikasi di dalamnya Om. Ada di atas itu ada radio ring, kemudian ada CCTV yang bisa komunikasi dua arah. Jadi bisa dipandu dari bawah juga apabila terjadi emergency. Di Rinjani sudah ada. Sudah ada. Oh, terus kalau misalkan mau menggunakan shelter itu bagaimana caranya? Nanti caranya kontak ke base camp atau ke resort Taman Nasional. Oke. Nah setelah itu nanti akan dipandu. Nah tata caranya seperti apa, kemudian membuka gembok kodenya seperti apa, setelah itu nanti dia akan dipandu bagaimana cara menanganinya. Oh berarti jadi fasilitas pendakian ya? Iya. Oh iya. Bagian safety. Pendakian safety untuk pendaki sendiri itu luar biasa, fungsinya luar biasa banyak. Nah, itu awalnya terbesit ide seperti itu dari mana Om? Ya karena ketika kita naik gunung itu kan, wah kalau terjadi kayak gini kemudian waktunya lama nih, lihat kayak gitu kan, kemudian kalau hipotermia nunggu sampai atas udah keburu duluan kayak gitu kan. Iya. Udah keburu hipotermia duluan, makanya kenapa gak dibangun ini ya emergency shelter di atas kayak gitu. Nah dengan adanya ide-ide gagasan-gagasan itu ya udah kita tujukan dulu kerjasama sama teman-teman ranger yang ada di Gunung Prau. Kebetulan mereka support, ya udah kita. Nah ini yang di Berbabu. Di Berbabu itu berarti berapa hari pengerjaannya itu sampai bisa terbangun selesai gitu? Dari pengalamannya sudah, jadi kita mempersingkat waktunya dengan cara dirakit di bawah dulu. Oh. Dengan bikin lockdown, jadi nanti tinggal masang kayak gitu. Jadi lebih cepat. Pengalaman yang paling cepat sih sehari sama malam. Sehari Itu ada di semalam? Indofest. Indofest. Namun ini kan beda, agak naik dulu ya kan. Tambora juga udah ada ya saya Tambora dengar? sudah ada juga. Jadi pendaki jangan khawatir lagi berarti ya untuk itu. Itu fasilitas yang ada di dalamnya apa aja Om selain alat komunikasi? Macam-macam, selain ada tandu, kemudian tabung oksigen, kemudian ada pemadam kebakaran menggunakan tabung apar, dan di atas juga ada P3K lengkap kayak gitu, atau peralatan medis lengkap.